Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Syamsul akan membahas materi mengenai mikroevolusi dan adaptasi. Di sini untuk pembahasannya sendiri yaitu ada teorema Henry-Weinberg, yang kedua ada pengertian mikroevolusi dan penyebab mikroevolusi, yang ketiga ada tingkat dan tahapan adaptasi, yang keempat ada jenis-jenis adaptasi. Yang pertama itu ada teorema Henry-Weinberg. Teorema Henry-Weinberg, hukum Henry-Weinberg menyatakan di bawah suatu kondisi yang stabil, baik frekuensi gen maupun perbandingan genotip akan tetap atau konstan dari generasi ke generasi pada populasi yang berbiak secara seksual. Adapun untuk hukum Henry-Weinberg ini sendiri itu memiliki syarat-syarat yang berlaku. Yang pertama itu ukuran populasi yang sangat besar, jadi populasinya itu harus besar. Yang kedua yaitu terisolasi dari populasi lain. Yang ketiga tidak ada mutasi. Mengapa tidak ada mutasi? Jika terdapat mutasi maka akan mengalami perubahan-perubahan pada suatu generasi yang lainnya, seperti itu. Yang keempat yaitu perkawinan acak. Mengapa perkawinan acak? Agar nanti generasi-generasinya itu mengalami perkawinan yang secara secara perkawinannya itu tidak akan satu keluarga gitu, jadi acak dengan pasangan yang lain, seperti itu. Yang kelima itu tidak ada seleksi alam. Mengapa tidak ada seleksi alam? Karena jika ada seleksi alam maka suatu kelompok atau populasi yang lain itu akan mengalami penurunan, seperti itu. Yang kedua itu mikroevolusi. Pengertian mikroevolusi adalah evolusi pada skala terkecilnya sebagai perubahan frekuensi alel dalam populasi selama beberapa generasi. Sebagai contoh dari mikroevolusi adalah evolusi nyamuk yang tidak dapat dibunuh oleh pestisida, yang disebut nyamuk resisten pestisida, seperti itu. Jadi contohnya itu ketika nyamuk dibasmi maka dia akan resisten gitu terhadap apa yang di basminya gitu. Misalnya nyamuk itu dibasmi oleh pestisida maka keturunannya itu akan resisten gitu terhadap pestisida tersebut, seperti itu. Penyebab selanjutnya itu penyebab mikroevolusi. Yang pertama itu hanyutan genetik, yang kedua ada aliran gen, yang ketiga ada mutasi, yang keempat ada perkawinan tidak acak, dan yang kelima itu ada seleksi alam. Jadi penyebab evolusi ini bertolak belakang gitu dengan syarat dari Henry-Weinberg, seperti itu. Yang pertama itu ada hanyutan genetik atau genetic drift, yaitu perubahan dalam gen full di dalam populasi yang disebabkan oleh peluang. Semakin kecil populasi, jumlah anggota semakin sedikit, semakin besar peluang populasi tersebut mengalami hanyutan gen. Frekuensi alel di dalam populasi lebih stabil dari satu generasi ke generasi berikutnya jika populasi tersebut besar, gitu. Jadi gen itu akan berhanyut gitu jika populasi yang disebutkannya itu anggotanya semakin sedikit gitu.
Contohnya hanyutan gen dalam bunga liar seperti itu bisa dilihat di sini. Pada lingkaran yang pertama itu ada bunga merah, bunga pink, dan bunga putih seperti itu. Di sini juga terdapat juga yang sama gitu. Generasi yang selanjutnya itu ini kawin secara acak, nanti akan menghasilkan keturunannya seperti ini, dan keturunan yang selanjutnya itu akan menjadi merah semua seperti itu. Contoh lain dari hanyutan gen itu efek leher botol, bisa dilihat pada gambar di sini. Faktor non seleksi alam, misalnya bencana alam yang memiliki korban benar atau korban secara acak. Itu original populasi ketika si botolnya itu di botolnya ini dimasukkan ke dalam suatu gelas, maka akan terdapat beberapa seperti itu. Efek pendiri adalah salah satu peristiwa penyimpangan genetik yang terjadi akibat kolonisasi. Itu terjadi ketika sebuah kelompok kecil memisahkan diri dari populasi utama untuk membentuk koloni. Seperti itu. Jadi kan di sini ada sekumpulan populasi. Dan ini beda, ada yang merah, ada yang kuning. Waktu itu yang merah itu memisahkan itu dari populasi yang besar ini. Jadi sehingga membentuk lagi koloni yang baru gitu. Jadi koloni yang sama gitu, yang merah-merah gitu. Jadi dia berpisah dengan koloni yang besarnya dan membentuk koloni yang baru seperti itu. Aliran gen atau gen flow, pertukaran genetik akibat migrasi individu yang subur atau perpindahan gamet antara populasi. Transfer alel gen dari satu populasi ke populasi lain. Penyebab aliran gen apabila suatu individu pergi meninggalkan populasi asal atau melakukan migrasi ke populasi lain dan masuknya individu ke dalam populasi yang berbeda sehingga mengakibatkan perubahan alel pada individu. Bisa dibayangkan juga gitu, ketika suatu populasi banyak yang bermigrasi, otomatis populasi itu akan menurun si alel gennya gitu, karena sedikit gitu populasinya, dan sehingga individu lain masuk ke populasi yang yang barunya, otomatis alelnya itu nanti akan berubah gitu ketika dia saling kawin seperti itu. Faktor yang mempengaruhi aliran gen antara populasi yang berbeda adalah mobilitas. Semakin besar mobilitas suatu individu, semakin besar potensi migrasi individu tersebut. Aliran gen antara dua populasi secara terus-menerus dan terjaga dapat menyebabkan kombinasi dua lungkang gen, mengurangi variasi genetik antara dua kelompok. Aliran gen dengan kuat memperlambat mengurangi spesiasi dengan rekombinasi lungkang gen antara kelompok seperti itu. Transfer gen antara spesies meliputi hibrid dan transfer gen horizontal. Contohnya aliran gen dalam sebuah populasi. Contohnya migrasi, singa jantan meninggalkan kelompok tempat dia lahir dan menuju ke kelompok yang baru untuk berkawin. Hal ini menyebabkan aliran gen antara kelompok sing. Yang kedua, perkembangbiakan organisme atau pertukaran sari. Suatu populasi yang dapat dengan populasi bunga liar sepenuhnya terdiri dari individu tumbuhan berbunga putih. Kecil-kecil angin badai mungkin meniup serbuk sari dari populasi kecil-kecil ke populasi bunga liar. Kita dan frekuensi alel dapat berubah pada generasi berikutnya. Jadi ketika individu
tumbuhan berbunga putih, dia akan serbuk sarinya mungkin saja bisa tertiup angin, dan serbuk sarinya itu berada pada putik bunga yang lain, bunga liar gitu. Nantinya akan berubah gitu alel untuk generasi berikutnya, seperti itu. Mutasi yang ketiga itu mutasi perubahan dalam gen suatu organisme. Contohnya suatu mutasi yang menyebabkan suatu populasi tumbuhan berbunga putih kecil dapat dalam populasi bunga liar untuk menghasilkan gamet yang mengandung alel dominan bagi bunga merah muda. A besar akan menurunkan frekuensi alel A kecil dalam populasi dan akan meningkatkan frekuensi alel A besar. Namun demikian, untuk suatu lokus gen maupun mutasi saja tidaknya banyak memiliki pengaruh kuantitatif pada populasi besar dalam sebuah generasi. Hal ini disebabkan karena mutasi pada satu lokus gen tertentu adalah kejadian yang sangat jarang. Mutasi sangat penting bagi evolusi karena mutasi merupakan sumber asli variasi genetik yang berfungsi sebagai bahan mentah untuk seleksi alam, seperti itu. Keempat, perkawinan yang tidak acak. Supaya kesinambungan Henry member tetap berlaku, maka suatu individu bergenotip tertentu harus memiliki pasangan secara acak dari populasi. Kenyataannya, individu umumnya lebih sering kawin dengan tetangga atau kerabat dekatnya dibandingkan dengan anggota populasi yang lebih jauh jaraknya, terutama pada spesies yang tidak tersebar jauh. Hal ini menyebabkan perkawinan antar kerabat, perkawinan asosiatif, atau perkawinan berdasarkan pilihan asosiatif mating. Jadi perkawinan yang tidak acak ini mengakibatkan penurunan jumlah alel gitu, perubahan jumlah alel pada suatu populasi, seperti itu. Dalam Islam juga kita dilarang gitu untuk perkawinan antar kerabat gitu. Jadi nantinya akan menghasilkan alel atau populasi yang baru gitu. Jadi enggak satu antar kerabat gitu perkawinannya, seperti itu. Yang pertama itu perkawinan antar kerabat atau inbreeding, perkawinan antar pasangan yang masih dekat hubungannya kekerabatannya. Khusus kawin antar kerabat yang paling ekstrim adalah pertemuan sendiri yang sangat umum terjadi pada tumbuhan. Perkawinan asosiatif atau perkawinan berdasarkan pilihan, di mana individu memilih pasangan yang sama seperti dirinya dalam sifat fenotip tertentu. Contohnya ini pada kodok, seperti itu, dan pada kumbang. Contoh lain di mana manusia juga menggunakan ukuran sebagai kriteria perkawinan berdasarkan pilihan. Contohnya adalah wanita tinggi umumnya, namun tidak selalu berpasangan dengan laki yang tinggi juga. Perkawinan yang tidak acak akan meningkatkan jumlah lokus gen dalam populasi yang homozigot. Tapi perkawinan tidak acak tidak dengan sendirinya mengubah keseluruhan frekuensi alel dalam kumpulan gen populasi. Namun demikian, perlu diingat bahwa struktur genetik suatu populasi ditentukan oleh frekuensi alel dan genotip. Setiap perubahan dalam perkawinan kawin asosiatif atau kawin antar kerabat, maka populasi akan menggeser frekuensi genetik yang berlainan. Dengan demikian, perkawinan tidak acak dapat menyebabkan populasi berevolusi. Seperti itu. Yang kelima adalah seleksi alam. Seleksi alam yang dimaksud dalam teori evolusi adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Seleksi alam mengakibatkan alel diturunkan ke generasi berikutnya dalam jumlah yang tidak proporsional dengan frekuensi relatif pada generasi itu. Jadi seleksi alam ini ketika kita tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan, maka kita akan tertinggal gitu, maka bisa juga dia akan punah, seperti itu. Jadi ketika siapa yang kuat, maka dia yang bisa berkuasa, seperti itu.
Dari semua agen mikroevolusi yang mengubah kumpulan gen, hanya seleksilah yang mungkin bisa menyesuaikan suatu populasi dengan lingkungannya. Seleksi alam mengakumulasi dan mempertahankan genotip yang menguntungkan dalam suatu populasi. Jika lingkungan itu harus berubah, seleksi alam merespon dengan menguntungkan genotip yang beradaptasi dengan kondisi yang baru. Akan tetapi, derajat adaptasi hanya dapat diperluas dalam ruang lingkup keanekaragaman genetik yang terdapat dalam suatu populasi tersebut. Mungkin sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi pada materi yang berikutnya, yaitu mengenai adaptasi. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.